Di ayat ke-111 dan 112 suratul Baqarah, Allah Ta'ala kembali menerangkan sifat-sifat buruk yang dimiliki oleh ahlul kitab, yakni al-Yahud wan Nasara. Jadi masing-masing di antara mereka ini mendakwa diri mereka yang surga, yang lain neraka. Saya surga sendiri, yang lain neraka. Makanya ada kalimat apa tuh? La yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Dalam tafsirnya itu orang-orang Yahudi bilang, la yadkhulal jannah illa man kana yahudiyan. Tidak akan masuk surga kecuali orang-orang Yahudi. Kemudian satu lagi bilang, la yadkhulal jannah illa man kana nasraniyan. Enggak akan pernah masuk surga kecuali orang-orang yang menjadi Nasrani. Wah, ketika mereka mendakwa masing-masing diri mereka yang ngakuin surga, jadi udah bukan ngakuin harta lagi nih, tapi ngakuin surga. Seakan-akan tuh surga dia yang nyiptain, ya, bisa mendakwa dirinya surga dan mendakwa orang lain neraka. Nggak boleh itu begitu. Ya, akhirnya Allah Ta'ala membantah dakwaan tersebut dengan kalimat tilka amaniyuhum. Ya, itu mah cuma angan-angan ente aja. Bahasa gampangnya begitu tuh. Kalau kata para mufassirin, khayalatuhum wa ahlamuhum, ngimpi. Ngimpi. Dikhususkan dapat surga tuh ngimpi. Sebab kenapa? Karena mereka selain seringkali melaksanakan kekufuran kepada Allah Ta'ala, maka tentunya hal tersebut terjadi berulang-ulang dan menghalangi mereka kepada keimanan kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya mereka nggak jadi pengikut Nabi Muhammad, menganggap diri mereka khusus di surga. Ya, khayalatuhum wahlamuhum, ngimpi, kata para mufassirin begitu. Ngimpi ente mah begitu. Sebab kenapa? Yang namanya surga Allah ciptain buat siapa? Buat kekasihnya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tuh di Muqaddimah kitab Daqaiqul Akhbar, Allah Ta'ala itu sebelum menciptakan segala sesuatu, ya, itu menciptakan Nur Muhammad. Nur Muhammad. Makanya dulu ada sahabat nanya, ya Rasulullah, yang diciptain pertama kali sama Allah apaan sih? Bahasa kitanya begitu tuh. Dia penasaran nih, sahabat Rasulullah nanya, yang pertama kali diciptakan oleh Allah apaan ya? Maka Rasulullah menjawab, awwalu ma khalaqallahu nurun nabiyyika min nurih. Yang pertama kali Allah ciptakan adalah nurnya Nabi kamu, wahai Jabir, daripada cahayanya. Jadi yang nanya ini sahabat Jabir, ya namanya. Yang pertama kali Allah ciptakan, kata Rasulullah, adalah cahaya nabimu. Nabinya Jabir siapa? Nabi Muhammad. Jadi yang pertama kali Allah ciptakan adalah nurnya Nabi Muhammad, min nurihi, dari cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barulah semua alam semesta ini diciptakan dari nurnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah Ta'ala menciptakan surga dengan segala fasilitasnya yang begitu istimewa. Alasannya satu, karena besarnya cinta Allah kepada kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang-orang ahlul kitab, mereka menghina Nabi Muhammad, tidak mengikuti Nabi Muhammad, tidak mengimani risalahnya, mendakwa diri mereka khusus berada di surga. Dapat tiket VIP, jadi penghuni surga. Tilka amaniyuhum, kata Allah, ngimpi. Ya, gitu. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakan Muhammad kepada mereka, hatu burhanakum, datangkan oleh kalian bukti-bukti, yakni bil hujjah as-sati'ah, kata para mufassirin. Datangkan dengan hujjah, dengan bukti yang terang, yang gamblang, yang jelas, gitu ya, bahwa kalian memang layak menjadi penghuni surga, dan mereka nggak bisa mendatangkan bukti tersebut. Bala, kemudian Allah membantah kembali di ayat berikutnya nih, di ayat ke-112. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun. Yang masuk surga itu man, siapa-siapa, aslama, yang aslam. Makanya kenapa sih agama yang diridhoi Allah itu namanya Islam?
Karena orang kalau sudah Islam itu diwajibkan untuk aslam. Kita kalau bisa merasakan nikmatnya Islam, nikmatnya iman, itu bisa jadi karena kita belum aslam. Apa itu aslam? Yakni yadkhulul jannata man istaslam wa khada'a wa akhlasa nafsahu lillah. Kata para mufassirin begitu. Yang masuk surga itu yang istaslam, menyerah. Kita udah nyerah belum di hadapannya Allah Ta'ala? Makanya ketika kita bertakbir, ketika sholat, Allahu Akbar, ini kita angkat tangan. Ini kan angkat tangan simbol orang itu menyerah. Menyerah di hadapan kebesaran ya Allah Ta'ala. Kalau kita sudah betul-betul menyerah di hadapan kebesaran Allah, kita pun akan memberikan diri kita kepada Allah. Setiap apapun yang kita punya, kita gunakan untuk apa? Memenuhi perintah-perintahnya Allah. Masa iya orang yang aslam, orang yang sudah menyerah di hadapan Allah, punya mata digunakan untuk maksiat kepada Allah? Masa iya punya kuping dipakai untuk melanggar perintah Allah? Masa iya punya mulut untuk melanggar hukum-hukumnya Allah? Masa iya punya duit untuk bermaksiat kepada Allah? Masa iya punya kendaraan untuk dipakai ke tempat-tempat yang Allah tidak ridhai? Itu namanya belum menyerah. Kalau kita betul aslam dalam Islam, kita menyerah, istaslam. Menyerahkan apapun yang kita punya untuk Allah, ya udah baru tuh bisa terrealisasi yang namanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Ya emang susah, kagak mudah, perlu dididik. Makanya ingat ketika kita takbiratul ihram, minimal kita ingat siapa kita dan siapa Allah. Kita mah hamba, yang Tuhan mah Allah. Allahu Akbar. Jadi yang besar Allah di hati kita. Kadang-kadang takbiratul ihram yang besar masih kerjaan, mohon maaf. Kadang-kadang yang besar masih gaji. Kadang-kadang yang besar masih omset. Lupain dulu semuanya, yang besar satu, siapa? Allah. Kalau kita bisa begitu, yang namanya aslam, istaslam, itu kita makin dekat, makin mampu untuk menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin meningkat tuh aslamnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Balaman aslama wajhahu. Apa sih yang mesti kita serahkan kepada Allah? Wajhahu, kalau arti harfiahnya ya wajahnya. Cuma ini kan nggak bisa kita tafsirkan secara mentah-mentah saja. Kalau dalam ilmu balaghah itu ada yang disebut dengan majaz mursal min itlaqil juz wa iradatil am. Disebutin sebagian tapi yang dimaksud semuanya gitu. Sama kayak kita di tongkrongan gitu ya. Kita itu di tongkrongan sebetulnya banyak mempraktekkan bahasa-bahasa ilmu balaghah sebetulnya. Wah, topik kemana nih topik nih? Nggak kelihatan batang hidungnya umpama gitu ya. Kan nggak mungkin yang kita tanyain batang hidungnya aja. Yang kita maksud dari ujung kaki sampai ujung kepala. Kalau yang datang cuma hidung doang, kita serem. Bubar tuh tongkrongan gitu ya. Itu namanya majaz mursal min itlaqil juz wa iradatil am gitu ya. Disebut sebagian tapi yang dimaksud keseluruhan. Seperti itu. Sama kayak emak kita tuh. Emak kita begitu. Nyuruh anaknya nyuci piring gitu ya. Tolong dong tuh piring cuciin. Padahal di situ ada ember, ada baskom, ada gelas, ada sendok. Kalau yang kita cuci cuma piring, itu emak kita marah gitu. Marah, ini gimana sih nyuci piring? Baru 2 ditinggal. Lah mak, tadi katanya nyuci piring doang. Itu mah kan selebihnya baskom, gelas, sendok. Maksudnya semuanya tong, kata emak kita begitu. Itu namanya majaz mursal min itlaqil juz wa iradatil am. Disebutin sebagian tapi yang dimaksud keseluruhan. Jadi memang ya sehari-hari kita ini banyak pakai ilmu-ilmu balaghah dalam bahasa Indonesia sebetulnya gitu. Ya. Jadi yang disebut wajahahu, yang disuruh diserahkan kepada Allah Ta'ala bukan cuma wajahnya kita, bukan cuma ngadep kiblat, maksudnya begitu. Tapi gunain apa yang kita punya. Daripada jawarihnya kita, anggota tubuh kita, zahirun wa batin, zahir batin, kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Dalam arti kita punya mata, pakai buat ngelihat Quran, ibadah. Kita punya telinga, pakai buat dengerin ilmu, buat dengerin nasihat, ibadah. Punya
mulut, lisan, pakai buat ngomongin Allah, buat ngomongin ilmu, ibadah. Pakai tangan buat apa? Buat nunjuk ayat Al-Quran, buat nolongin orang, buat sedekah, ibadah. Pakai kaki kita buat apa? Buat ke tempat-tempat ibadah. Kan begitu cakep. Ya, maksudnya itu kita totalitas dalam menghamba kepada Allah. Sebab begini kan, kita sholat nih, sholat. Selesai sholat, kita maksiat. Artinya kita belum totalitas menjadi hamba. Menjadi hambanya saat sedang sholat saja. Di luar sholat kita menjadi tidak hamba. Ya berani maksiat kan bukan hamba. Sedang tidak menjadi hambanya Allah kalau orang maksiat. Tapi kalau orang semakin totalitas menjadi hambanya Allah Ta'ala, ya, maka orang itu pasti terjaga daripada maksiat-maksiat mata, maksiat-maksiat telinga, maksiat-maksiat mulut dan selain-lainnya minal jawarih gitu. Jelas ya? Oke. Lillahi wa huwa muhsin. Yang dia mesti serahkan adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada selain Allah. Wa huwa muhsinun, syaratnya dia mukminun shadiqun muttaba'un li Rasulillah. Dia mesti beriman dengan iman yang jujur dan jadi pengikutnya Rasulullah. Jadi Allah Ta'ala sendiri itu yang bilang yang masuk surga itu orang yang beriman dengan iman yang jujur, kemudian dia ngikutin Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kita ini disuruh ngikutin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi karena surga ini diciptakan oleh Allah buat Nabi Muhammad, yang diberikan surga pun orang-orang yang ngikutin Nabi Muhammad. Sekiranya kalau kita udah paham begini nih, apa kita masih merasa lemah dengan anugerah yang Allah berikan kepada kita menjadi umat Nabi Muhammad? Apa kita masih jadi orang yang cengeng ketika kita sadar kita ini umat Nabi Muhammad? Jangan. Kita ini sudah diistimewakan oleh Allah dengan apa? Jadi umat Nabi Muhammad SAW. Kita ini umat Nabi Muhammad nanti punya kekhususan di surga. Iya. Masya Allah. Tabarakallah. Ya. Jadi syaratnya kalau mau surga tadi tuh muhsin. Siapa muhsin? Mu'minun, shadiqun, muttaba'un li Rasulillah. Beriman, iman yang jujur, kemudian dia pengikutnya Rasulullah. Ya. Yang kedua dengan keimanan tersebut dia punya apa? Istaslam, iman Islam, maksudnya begitu. Ini Allah Ta'ala sendiri yang bilang, yang surga ama orang yang punya iman, yang punya Islam. Yang dimaksud dengan iman, mu'minun shadiqun muttaba'un li Rasulillah, beriman dengan iman yang jujur dan jadi pengikutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aslam bermakna istaslam, menyerahkan dirinya, karena Islam itu artinya nyerah. Kalau kita sudah orang Islam, serahkan apa yang kita punya dalam menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan pakai mata kita berdasarkan kemauan nafsu. Kalau kemauan nafsu mah ngeliatinnya macam-macam. Jangan pakai telinga kita buat kemauannya nafsu, begitu. Jangan pakai tangan, kaki, anggota tubuh kita untuk keperluan nafsu, tapi untuk keperluannya Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla wa ala. Nah, sekiranya kalau begini kita punya perhatian. Jadi orang Islam harus aslam, jangan cuma Islam aja. Akhirnya enggak punya perhatian buat menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla wa ala.